Masih dalam suasana Paskah di mana Yesus, anak domba Allah, mengorbankan dirinya lalu bangkit mengalahkan maut, kita juga diingatkan bahwa Yesus adalah gembala bagi umat Allah. Ia menjadi pemimpin menuju keselamatan. Di tengah kondisi wabah yang masih berlangsung, adakah kita merasakan pimpinan dan pengayoman Kristus, Sang Gembala yang baik? Kiranya ibadah ini menjadi wujud syukur atas pemeliharaan Allah di tengah kehidupan kita. Mari hening sejenak. Mengawali ibadah ini, mari bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 407. Kita nyanyikan bait pertama dan bait keempat. Tuhan Kau Gembala Kami. Dalam ibadah Minggu Paskah keempat ini, kita merayakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik, yang senantiasa memimpin, melindungi, dan menopang. Kita juga diajak untuk meneladani Kristus di tengah kehidupan bersama. Dari komunitas para rasul, kita belajar bahwa jemaat Tuhan memiliki cara hidup yang saling memperhatikan, saling mengayomi, dan saling menuntun satu sama lain. Dengan kata lain, saling menggembalakan dalam kesehatian. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk saling mengayomi satu sama lain? Mari merefleksikan panggilan kita itu dengan menyanyikan pujian dari NKB 199. Kita nyanyikan bait pertama dan bait ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan?
Hukum kasih merupakan cara Allah menggembalakan umatnya, agar umatnya saling memperhatikan satu sama lain. Sebagaimana Yesus ungkapkan dalam percakapannya dengan seorang ahli Taurat dan dicatat dalam Matius 22, ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari ungkapkan kasih satu sama lain kepada anggota-anggota keluarga kita dengan saling mengucapkan, "Aku mengasihimu." Kita berdoa penyesalan dan permohonan. Engkau menghendaki kami untuk saling mengasihi dan saling mengayomi satu sama lain, ya Tuhan. Tapi bukannya melakukan itu, seringkali kami malah lebih suka mengurusi diri sendiri dan lupa memperhatikan sesama, bahkan anggota keluarga kami sendiri. Ampunilah kami, ya Allah. Tolonglah kami untuk hidup sejati, saling mengasihi dan saling menopang satu sama lain, agar pimpinan Kristus, Sang Gembala Agung, terlihat di tengah kehidupan. Tolonglah kami, ya Allah. Amin. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal keempat, ayat 31 dan 32. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Dengan penuh sukacita dan syukur, mari bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 293, bait pertama dan bait yang kedua. Puji Yesus.
Mari kita mohon hikmat Allah untuk memahami firman-Nya. Ya Kristus, Sang Firman, hadirlah bagi kami melalui sabda Allah dalam Alkitab. Dan biarlah Roh Kudus menerangi batin kami dalam tuntunan hikmat Allah. Kami menyambut sabda-Mu dalam sukacita dan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bacaan Injil hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya.
gembala yang baik. Suatu hari kawanan domba sedang makan rumput yang hijau dan hijau. Mereka melompat dan bermain di padang rumput nan indah yang mereka sebut rumah. Domba-domba itu mencintai rumah mereka. Mereka tahu memiliki gembala yang baik dan penuh kasih. Hal menyenangkan bagi mereka sepanjang hari adalah ketika sang gembala memanggil mereka. Mereka mengenal suara sang gembala dan berlari kepadanya karena tahu ia mengasihi dan menjaga mereka. Kapanpun sang gembala memanggil, mereka berlari mendekat. Kemanapun sang gembala memimpin, mereka mengikutinya. Mereka hanya ingin dekat dengan gembala mereka. Suatu hari seorang pencuri jahat melompat pagar masuk ke padang rumput itu. Ia mencari domba-domba seperti mereka untuk dibawa ke tempat yang sangat jauh. Domba-domba itu tidak melihatnya, bahkan mereka tidak menyadari. Mereka hanya makan rumput yang hijau dan hijau. Mereka melompat dan bermain di padang rumput nan indah yang mereka sebut rumah. Mereka tahu sang gembala akan memanggil mereka kapanpun dan tak sabar menunggunya. Tak lama kemudian pencuri itu memanggil, Domba, domba, oh domba, datanglah padaku. Domba-domba itu merasa takut. Suara apakah itu? Dari manakah datangnya suara aneh itu? Mereka tidak mengenalinya, tapi mereka tahu satu hal, bahwa itu bukan suara gembala mereka. Jadi mereka melarikan diri dari pencuri itu. Mereka berlari, berlari, dan berlari. Seberapa kerasnya pencuri itu berusaha, dia tidak bisa menangkap mereka. Yesus adalah gembala yang baik. Ketika kita berdoa, kita dapat mengenali suaranya. Jadi, kapanpun dia memanggil, kita tahu dialah tempat paling aman untuk kita hampiri. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara serta juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya kita semua? Saya percaya Bapak Ibu dan juga adik-adik, anak-anak semua dalam kondisi sehat berkat perlindungan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat betul 26 tahun yang lalu, ketika saya menjalani interview untuk seleksi masuk ke Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di Jogja. Dosen yang mewawancarai saya membuka percakapan kami dengan mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan itu berbunyi, kenapa mau belajar teologi, Mas? Itu yang ditanyakan kepada saya. Nah, waktu itu dengan yakin, saudara, saya menjawab, saya masuk teologi karena saya merasa terpanggil untuk menjadi pendeta, Pak. Saya mengucapkan jawaban itu dengan sangat yakin bahwa itu adalah jawaban yang paling benar, jawaban yang paling tepat. Namun ternyata respons yang ditunjukkan oleh dosen yang mewawancarai saya itu membuat saya kaget. Karena beliau justru merespons jawaban saya dengan balik bertanya kepada saya. Loh, mana surat panggilannya? Katanya terpanggil. Saya seketika itu bingung mau menjawab apa. Bahkan di dalam hati saya bertanya-tanya. Saya yakin sebenarnya beliau mengerti apa yang saya maksudkan ketika saya mengatakan saya merasa terpanggil menjadi pendeta. Jujur saja waktu itu saya merasa kok beliau sepertinya meremehkan jawaban saya itu. Nah, di kemudian hari, saudara, saya kemudian sadar bahwa dosen senior yang menginterview saya itu bukannya mau meremehkan jawaban saya, bukannya mau melecehkan jawaban saya, tetapi justru beliau menginginkan kami para calon mahasiswa untuk tidak bermain-main dengan jawaban terpanggil menjadi pendeta. Beliau ingin kami para calon pendeta sungguh-sungguh mengucapkannya sebagai wujud motivasi yang benar, sebagai dasar yang penting untuk memulai proses panjang menjadi seorang pelayan Tuhan. Berapapun uang gedung yang kami bayar, berapapun hasil atau skor tes tertulis yang kami dapatkan, yang paling penting adalah apa motivasi kami belajar teologi, apa motivasi kami untuk memasuki pendidikan di universitas itu. Motivasi yang benar
itu bagaikan seseorang yang masuk ke dalam sebuah rumah dengan cara yang benar, yaitu melalui pintu. Sahabat-sahabat terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Secara lebih spesifik, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu atau pintu gerbang dari sebuah kandang domba. Ungkapan Yesus ini memiliki beberapa maksud. Yang pertama, pintu atau pintu gerbang memberi identifikasi atau memberi pembedaan yang jelas antara pencuri domba dan gembala domba. Gembala domba masuk melalui pintu kandang, sedangkan pencuri atau perampok domba masuk ke dalam kandang dengan melompati pagar atau membongkar tembok. Nah, mengapa pembedaan ini perlu, saudara? Perlu Yesus ungkapkan. Rupanya setting percakapan Yesus ketika Yesus mengungkapkan bahwa dirinya adalah pintu adalah diskusinya dengan para ulama Yahudi ini. Nah, pembedaan yang Yesus buat antara pencuri domba versus gembala domba ingin memberikan suatu peringatan kepada para pemimpin agama itu agar mereka bermawas diri, agar mereka berintrospeksi apakah keberadaan mereka di tengah-tengah umat pada saat itu seperti gembala yang membawa ketenangan, ataukah seperti pencuri domba yang membawa keresahan. Yesus ingin menggali motivasi para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Apakah mereka berada di tengah-tengah umat dengan motivasi yang benar. Yang kedua, saudara, pintu juga merupakan akses yang digunakan oleh seorang gembala bersama dengan domba-dombanya untuk masuk dan untuk keluar dari kandang. Dan ketika mereka keluar dari kandang itu, sang gembala akan menuntun para domba untuk menemukan padang rumput hijau dan aliran sungai dengan air yang tenang. Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Tanpa pintu yang dibuka oleh seorang gembala, maka domba-domba itu akan terjebak di dalam kandang mereka, merasa kelaparan, kehausan, dan mungkin juga merasa bosan, merasa resah di dalam kandang mereka. Nah, kalau Yesus menyimbolkan dirinya sebagai pintu, maka itu berarti ia menggambarkan bahwa melalui dirinya lah umat Allah sebagai kawanan domba Allah menemukan damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus kemudian melanjutkan penggambarannya dengan melukiskan sosok dirinya sebagai gembala bagi domba-domba yang keluar dari kandang itu. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ungkapan memberikan nyawanya pada ayat ini, saudara, dalam bahasa aslinya berbunyi psychen autotithesin, yang berarti lay down his life, atau mengorbankan dirinya, mempertaruhkan hidupnya, memberikan seluruh kehidupannya. Yesus kemudian mengkontraskan antara seorang gembala yang baik dengan seorang gembala, seorang upahan yang bukan pemilik domba. Karena seorang gembala upahan ini hanyalah seorang bayaran, hanyalah seorang buruh, maka sudah barang tentu dia tidak memiliki keterpanggilan untuk memberikan nyawanya, untuk mempertaruhkan hidupnya bagi para domba-domba yang ada bersama-sama dengan dia. Bahkan seorang gembala upahan hanya memikirkan upahnya sendiri, senangnya sendiri, dan sama sekali tidak punya kecintaan atau perhatian atas domba-domba yang ia gembalakan. Dengan demikian, saudara, kesejatian sosok seorang gembala tidak terletak pada status yang disandangnya, melainkan pada kesediaannya untuk berbagi, bahkan berkorban hidup bagi domba-dombanya. Ia bukan hanya hidup bersama domba-dombanya, tapi ia hidup untuk
domba-dombanya. Jemaat Tuhan terkasih, spirit kegembalaan itu bukan hanya kita temukan dalam sosok Tuhan Yesus Kristus, namun juga kita temukan di dalam kehidupan para muridnya. Dalam kisah cara hidup jemaat pertama di Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa mereka bukan hanya sekedar hidup bersama, namun mereka juga hidup untuk satu sama lain. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan berbagi peran dan juga berbagi sumber daya kehidupan untuk kepentingan bersama. Dari pembacaan kita di Kisah Para Rasul, kita melihat ada para rasul yang bertugas mengajar dan melakukan mujizat. Ada saudara-saudara yang melayankan pemecahan roti sebagai simbol persaudaraan. Dan ada dari saudara-saudara para murid Yesus yang juga melayankan doa. Ada di antara mereka yang membagikan harta miliknya untuk dinikmati bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing. Ada pula orang yang selalu membuka pintu rumahnya untuk menjadi tuan rumah bagi pertemuan bersama. Sehingga kita bisa membaca bahwa buah dari cara hidup jemaat pertama ini adalah mereka dan komunitas mereka disukai oleh banyak orang dan semakin bertambah jumlahnya. Cara hidup ini memperlihatkan kesehatian dan kesediaan untuk saling berbagi kehidupan. Atau dengan kata lain, praktek hidup seperti itu sesungguhnya adalah praktek saling menggembalakan di dalam kesehatian. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang, dan saling berbagi. Sahabat-sahabat terkasih, spirit kegembalaan dengan demikian sekali lagi bukan terletak pada status, namun pada kerelaan. Kerelaan seseorang untuk psiken autotifesin, berkurban, dan berbagi hidup bagi orang lain. Sahabat terkasih, kondisi pandemi yang kita hadapi ini sesungguhnya merupakan panggilan bagi kita untuk meneladani Yesus dan juga meneladani murid-muridnya untuk hidup saling menggembalakan dalam kesehatian. Seorang warga senior jemaat kita pernah memberi pesan, membekali saya dengan satu pesan pada saat dulu saya menjalani proses pemanggilan pendeta. Beliau mengungkapkan bahwa spirit seorang gembala itu ada 3. Ngayomi, ngancani, dan ngajeni. Melindungi, menemani atau mendampingi, dan memanusiakan. Saya pikir nasihat ini sangat-sangat benar. Walau kita semua saat ini tidak ada yang terkecuali dalam wabah ini, kita sama-sama merasa kesusahan. Mari kita mempraktikkan spirit kegembalaan ini. Ngayomi, ngancani, lan ngajeni. Saling melindungi, saling menemani, dan juga saling memanusiakan. Saudara, saya bersyukur bisa menyaksikan saudara-saudara terkasih dari kelompok Tambun, dan saya merasa perlu untuk menyapa saudara-saudara di kelompok Tambun dan memberikan apresiasi khusus bagi mereka yang menurut saya sudah memulai spirit saling menggembalakan dalam kesehatian ini. Saudara-saudara di Tambun melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi menurut saya sangat berarti. Mereka mendata keluarga-keluarga yang punya wirausaha menjual makanan, minuman, mie ayam, siomay, batagor, jus, dan lain-lain. Dan juga mereka mendata warga kelompok yang selama ini bekerja dan berjuang menjadi tukang ojek. Entah itu ojek pangkalan atau ojek online. Lalu setiap awal atau pertengahan minggu, pengurus kelompok akan memberikan informasi melalui WA, penawaran pre-order makanan dan minuman dari saudara-saudara yang berjualan itu, supaya warga jemaat di kelompok itu dan juga di kelompok lain bisa memesan makanan dan minuman yang ditawarkan. Pesanan-pesanan itu kemudian akan diantar ke rumah warga yang memesannya dengan memberdayakan para warga jemaat yang bekerja sebagai ojek untuk menjadi delivery service-nya.
Nah, minggu kemarin saya sudah turut berpartisipasi. Keluarga kami pesan beberapa makanan. Saya pesan tahu kupat, anak-anak dan istri saya memesan somai, kami juga pesan es buah yang sangat lezat. Dan sungguh di luar dugaan karena ternyata yang mengantar bukan warga jemaat yang bekerja sebagai ojek. Saya kaget ketika membuka pintu, yang datang ternyata Pak Hengki, anggota majelis dari kelompok Tambun. Jadi kemudian kami akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara di kelompok yang lain untuk juga melakukan yang sama. Karena dengan cara yang sederhana ini, kita sesungguhnya sudah saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling menopang. Dengan cara ini kesehatian kita bangun di tengah-tengah krisis. Dan dengan cara ini kita sesungguhnya sedang saling menggembalakan satu sama lain. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mengakhiri renungan ini saya ingin mengutip sebuah perkataan dari seorang sejarawan, penulis, namun juga seorang futuris yang akhir-akhir ini sangat dikenal. Beliau bernama Yuval Noah Harari. Beberapa bukunya menjadi buku bestseller. Dan tentang wabah COVID-19 ini, Harari mengungkapkan demikian. Menurut saya, bahaya terbesar bukanlah virus corona itu sendiri. Umat manusia memiliki segala perangkat teknologi dan keilmuan untuk mengatasi pandemi akibat virus ini. Masalah terbesarnya terletak pada iblis di dalam diri kita, yaitu kebencian, keserakahan, dan ketidakpedulian. Saya khawatir, kata Harari, jangan-jangan banyak orang bereaksi terhadap krisis ini bukannya dengan solidaritas, namun dengan kebencian, saling menyalahkan, dan saling mendiskriminasi satu sama lain. Kekhawatiran Harari ini dapat kita tepis ketika kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa justru di tengah-tengah kondisi krisis inilah kita diajak untuk mengembangkan solidaritas. Kita diajak untuk menggembalakan satu sama lain di dalam kesehatian kita. Di dalam kondisi krisis inilah kita justru meneladani Kristus dan meneladani para murid Kristus. Mari membangun spirit itu di dalam pengharapan yang Allah tanamkan di dalam batin kita. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara. Amin. Kasih setiamu Tuhan, betapa besar pengorbananmu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu bagi bangsa kami dari segala cobaan. Tuhan, mampukanlah bangsa kami dari segala bahaya, dari segala malapetaka. Tuhan pastikan selamatkan kami. Tuhan pastilah menolong kami.
Betapa besar kasih setiamu Kasih setiamu Tuhan. Betapa besar pengorbananmu Pengorbananmu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu bagi bangsa kami dari segala cobaan. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami. Tuhan, mampukanlah bangsa kami dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Tuhan pastikan selamatkan kami. Tuhan pastikan menolong kami. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami dari cobaan, dari mara bahaya, dari malapetaka yang menerima negeri kami, negeri Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami, Tuhan. Oh, selamatkanlah bangsa kami. Tuhan, mampukanlah bangsa kami dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami. Tuhan, mampukanlah bangsa kami dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Tuhan pastikan selamatkan kami. Tuhan pastikan menolong kami. Tuhan pastikan selamatkan kami. Tuhan pastikan menolong kami. Menolong kami. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 220, Aku Percaya.
Mari menghimpun persembahan syukur dengan mengingat kasih-Nya yang tiada henti memelihara hidup kita. Firman Allah dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 dan 23 demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop ini, dan menaikkan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 433, bait pertama sampai bait yang ketiga. Aku suka membagi. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, persembahan ini kami himpun sebagai cerminan dari rasa syukur atas penggembalaan-Mu bagi kami, domba-Mu. Kiranya kami dimampukan senantiasa bersyukur di dalam segala perkara, baik suka maupun duka. Berkatilah gereja-Mu yang akan mendayagunakan persembahan ini untuk mengelola jemaat dan melayankan kasih bagi sesama. Melalui doa ini, kami terus memohon belas kasih-Mu atas masyarakat, bangsa, dan dunia di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kiranya kasih-Mu yang besar menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur yang berduka, menyemangati yang lelah, menguatkan yang berjuang dalam bidang medis, melindungi mereka yang tetap berjerih lelah bekerja di jalan, di kantor, di rumah, di pasar, dan dimanapun. Juga memberkati anak-anak yang harus bertumbuh kembang di tengah situasi wabah ini, agar kesehatan dan keceriaan tetap ada dalam diri mereka. Berkatilah keluarga kami yang bersandar semata-mata hanya pada pertolongan dan rahmat-Mu. Syukur kami bagi-Mu ya Bapa, Sang Gembala Agung. Doa ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami.
dengan penuh sukacita, mari kita bersama menyanyikan pujian hidup-hidup selamanya yang akan kita nyanyikan 2 kali. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Serahkanlah hari-harimu dalam pemeliharaan Tuhan, Sang Gembala Agung, dan wujudkanlah hidup saling menggembalakan dalam kesehatian. Kiranya kita dimampukan syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya.